Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas 2A, yaitu saya sendiri Putri Nurrahmawati. Saya Rika Yuliani. Saya Rahimah. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai definisi graf dan jenis-jenis graf. Disimak ya video kami. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang definisi. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Cabang kajian yang mempelajari sifat-sifat graf atau grafik ini tidak sama dengan grafika. Secara informal, suatu graf adalah himpunan benda-benda yang disebut simpul, vertex, atau node yang terhubung oleh sisi edge atau busur, arc. Biasanya graf digambarkan sebagai kumpulan titik-titik melambangkan simpul yang dihubungkan oleh garis-garis melambangkan sisi, atau garis berpanah melambangkan busur. Suatu sisi dapat menghubungkan suatu simpul dengan simpul yang sama. Sisi yang demikian dinamakan gelang atau loop. Selanjutnya, jenis-jenis graf. Rusuk ganda, multiple edges. Pada sebuah graf, terdapat kemungkinan bahwa terdapat lebih dari satu rusuk yang berisian dengan sepasang simpul. Rusuk tersebut dinamakan rusuk ganda. Yang kedua, ada gelang, loop. Suatu rusuk dikatakan gelang apabila ujung rusuknya berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Yang ketiga, graf sederhana, simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. G1 pada gambar 2 adalah contoh graf sederhana. Gambarnya bisa dilihat yang ini, yang G2. Yang keempat, graf tak sederhana, unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana, unsimple graph. Gambar 2 dan gambar 3 pada gambar 2 adalah contoh graf tak sederhana. Yang kelima, graf tak berarah, undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. 3 buah graf pada gambar 2 adalah graf tak berarah. Yang keenam, graf berarah, directed graph atau digraph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. 2 buah graf pada gambar 3 adalah graf berarah. Bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya yaitu terminologi graf. Ketetanggaan atau adjacent. 2 buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya berhubungan langsung, yaitu dapat dilihat ditinjau dari graf G1. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Dan bersisihan atau insidensi untuk sembarang sisi E sama dengan VJ dan VK. Dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Ditinjau dari graf G1, sisi 2,3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2,4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1 dan 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Masih terminologi graf. Yang selanjutnya yaitu simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Ditinjau dari graf G3, simpul 5 adalah simpul terpencil. Selanjutnya itu graf kosong atau null graph atau empty graph. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong atau NM. Graf dapat dilihat dari graf N5, yaitu tidak ada simpulnya. Terus selanjutnya derajat atau degree.
Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Dapat ditulis dengan notasi D dalam kurung V. Selanjutnya yaitu pada gambar graf di samping, derajat setiap simpul dapat ditunjukkan pada masing-masing simpul. Dapat juga ditinjau pada graf G4, yaitu D-in 1 sama dengan 2, D-out 1 sama dengan 1, D-out 2, D-in 2 sama dengan 2, D-out 2 sama dengan 3, D-in 3 sama dengan 2, dan D-out 3 sama dengan 1, D-in 4 sama dengan 1, dan D-out 3 sama dengan 2. Selanjutnya yaitu ada lintasan atau pad. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, dan seterusnya. Sedemikian sehingga E1 sama dengan dalam kurung V0, V1, E2 sama dengan V1, V2, dan seterusnya adalah sisi dari graf G. Ditinjau dari graf G1, lintasan 1, 2, 4, dan 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1,2, 2, dan 4, 4, dan 3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, dan 3 pada G1 memiliki panjang 3. Selanjutnya yaitu ada siklus atau cycle dan sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Dapat ditinjau dari graf G1 yaitu 1, 2, 3, dan 1 adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, dan 1 pada G1 memiliki panjang 3. Berikutnya masih terminologi graf terhubung connected. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung connected graf jika untuk setiap pasang simpul V1, VI, dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung disconnected graph. Upagraf, subgraf, misalkan G sama dengan V, E adalah sebuah graf G1 sama dengan V1, E1 adalah upagraf subgraf dari pernyataan yang ada. Cut-set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi cut-set selalu menghasilkan dua buah komponen. Pada graf di bawah 1, 2, 1, 5, 3, 5, 3, 4 adalah cut-set. Terdapat banyak cut-set pada sebuah graf terhubung. Himpunan 1, 2, 2, 5 juga adalah cut-set. 1, 3, 1, 5, 1, 2 adalah cut-set. 2, 6 juga cut-set, tetapi 1, 2, 2, 5, 4, 5 bukan cut-set sebab himpunan bagiannya 1, 2, 2, 5 adalah cut-set. Graf berbobot weighted graph. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot.
Itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.